Halo semuanya, selamat datang di channel ini, Crypto News. Di sini saya hanya mau mengajarkan tutorial bagaimana cara mendapatkan Kredex semakin lama semakin banyak, ya. Nah, sebelum kita main di Kredex, terlebih dahulu mungkin saya mau menjelaskan apa project Kredex ini, KDX ini. Kenapa merupakan sebuah katalis DeFi. Kalau kita cek di Google ya, kita type Kredex ya, Cointelegraph ya. Nah ini dia. Nah mereka sudah diulas sama si Cointelegraph tentang proyek tersebut. Jadi ini disebut katalis DeFi untuk tahun 2023. Nah, sekarang saya nggak perlu lagi menjelaskan mengenai Kredex karena di video saya sebelumnya udah menjelaskan tentang apa itu Kredex. Tapi yang saya ingin kasih tahu bahwasanya belakangan ini Kredex masuk ke Paris Blockchain Week dan ini dia technical lead yang namanya Al Ali ya. Ini kalian boleh klik ya si profile. Nah mereka juga merupakan sponsor besar dari acara tersebut. Jadi kalau ada yang bilang Kredex scam, ya mungkin perlu buat research ya, pencarian dulu mengenai project Kredex. Dan selain dari itu, kalau kalian pergi ke CoinMarketCap di sini, kalian cek di bagian market ya. Mereka udah listing di Bitget, MEXC, Bbox, Hotbit, Poloniex. Ya, ini cukup luar biasa karena dalam hanya kalau nggak salah ya 1 bulan mereka udah listing di exchange besar ini. Oke, nah ini orangnya yang dijumpai di Paris ya waktu itu. Dan mereka paste ini gambar poster Kredex-nya tuh ada di dalam Paris itu, dari di hall tersebut. Ini di tangga ya Kredex. Nah kita juga cek di Arbitrum punya transaction itu di sini yang dibuat oleh Markov. Kredex itu memiliki transaksi top 10 di dunia ya, top 10. Kalau kita lihat detailnya di sini ya. Sekarang ini tanggal 28 ya. Dia memiliki transaksi sebanyak 30.000. Ya, ini tanggalnya nggak bisa di Oke. Karena saya sempat lihat dalam sehari juga pernah capai 50.000 transaksi dalam sehari dan itu sudah buat mereka menjadi top 10 ya di jaringan Arbitrum sendiri. Oke. Nah, kalian boleh lihat ini saya masih ada pending 7,33 GDX ya. Jadi di Kredex ini sebelumnya mereka melakukan banyak airdrop. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Dan ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu hadiahnya waktu itu 4 juta ya. Nah ini ada pakai referral code gitu ya. Tapi ini udah habis ya. 4 juta itu kalau sekarang kali dengan harga pasar sekarang ya itu sebenarnya 4.200.000 dolar hadiahnya yang mereka udah berikan. Di airdrop kedua ini hadiahnya 3 juta. Nah lihat ini top 200 wallet ya yang klaim waktu itu. Nah ini bayangkan ya, seorang itu bisa dapat 100.000 dolar lebih ya. Waktu itu saya sendiri pun dapat 62.94. Nah waktu itu aku ragu-ragu untuk masuk, tapi ternyata sebenarnya di airdrop kedua yang paling gampang untuk dapat. Waktu itu bisa saja saya dapat ribuan dolar, tapi ya saya nggak kerjain airdropnya, jadi saya menyesal. Nah sekarang ini ada airdrop ketiga, dia udah makin susah, rumit ya. Nah ini Arbitrum dengan ETH. Oke. Ini maksudnya apa? Ini kalian jadi maker order di ARB dengan ETH.
Tapi saya sarankan sih masih tetap main di sini ya. Yang di maaf, bukan yang di sini. Sebenarnya untuk di bagian oke, dia nggak ditulis ya. Oke. Ini dia airdrop. Oke, jadi beda ya. Kalau kalian type airdrop.gdx.org, kalian akan masuk ke ARB ETH. Tapi kalau kalian type rewards.gdx.org, dia akan masuk ke pasangan GDX ETH. Nah, kenapa saya sarankan yang ini? Karena hadiahnya itu lebih besar. Ya, yaitu ada sebanyak 54 juta dolar. Ya, 54 juta GDS ya, kamu kali aja dengan 1 dolar. Itu lebih kurang 54 juta dolar, dan yang sudah minting itu sebanyak 4 juta. Sebuah data ini asli ya. Kenapa asli? Karena semua data ini dia bukan cuma display di sini, melainkan semua ini dia bisa nampak di dalam blockchain. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, ya, ini kalian boleh lihat dia di sini addressnya. Dia ini pampang langsung addressnya. Addressnya ini bukan address yang palsu. Ya, contoh ya, orang ini kan dapat 158.000 GDX ya. Dia yang paling banyak. Coba kita klik ke walletnya. Ya. Kemudian lihat, dia memang dananya memang besar, 70 ETH yang dia mainkan. Dan kalian boleh lihat di sini dia placemaker order settle. Dia sekali main itu 70 TH, 40 ya. Dan kalau kita lihat di internal transaction ya. Nah, ini lihat. Ini sangat-sangat besar. Dia nih. Nah, ini kan benar kan? Datanya dia memang ada ratusan ribu GDX. Ya, dia masuk, dia keluar. Ini dia masuk, dia keluar. Ini maksudnya apa? Dia buat transaksi, jadi maker order. Nah, lihat. Nih dia out in, ya kan? Jadi dia sekali main itu besar. Nah, ini semua token GDX ya. Dan kalau kita tekan ke GDX, nah kita bisa lihat semua transaksi di sini. Ya, ini lihat. Ini ada 11.000 address. Ya. Kita bisa lihat semua nih, in out berapa tuh. Nah, ini ada 54 halaman ya. Nah, ini yang menyebabkan sehari itu ada 50.000 transaksi, 30.000 transaksi gitu ya. Nah, kalau kita cek di bagian kontrak ya, dia udah verified. Has been verified to match its own chain bytecode. Ya. Ya, ini semua udah di verify. Nah, ini asli, ini transaksinya semua ini asli. Ya. Ini market cap, fully diluted market cap sekarang nih. Total sampai sekarang ada 11 juta lebih, ya. Oke. Coba kita GDX. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat di holder, nah lihat di sini. Ya. Nah, yang si satu ini dia ada 58% holding. Dan dia punya sebanyak 8 juta dolar. Ya, ini yang lainnya ya. Kalian boleh cek ya, ini salah satu wallet yang ada di sini ya, 22A misalkan di sini kan. Kalian boleh coba cek matching apakah benar ya di sini, tapi maaf, saya nggak bisa cek satu persatu ya, terlalu banyak di sini. Oke, nah jadi sekarang pertanyaannya cara dapat GDX ini kan. Nah, pertama kan waktu kalian connect wallet ya, kalian harus masukkan itu invitation code ya. Invite code itu ya kalian boleh masukkan yang ini ya. Ataupun masukkan code yang diberikan. Misalkan kalian nampak posting ini di Telegram, ya masukkan kode tersebut. Mungkin contohnya kodenya ya ini dia kodenya. Ya, kenapa masukkan kode ini? Karena itu bisa membuat Anda berkesempatan mendapat GDX lebih banyak. Oke, jadi kita masuk ke sini di D5 ini ya.
Oke, pertama yang kalian harus ngerti itu apa beda swap dengan maker, ya. Nah, sebenarnya beda swap dengan maker ini begini. Swap itu kalian seperti di Uniswap, PancakeSwap, kalian tinggal melakukan transaksi beli dan jual. Dan kalian harus bayar fee, trading fee dan juga cash fee. Ya, contohnya nih, saya mau jual saya punya GDX. Nah, misalnya di sini kan. Misalkan nih. Nah, ini kan fetching price. Nah, ada beda, dia ada aggregation mode on dengan yang ini. Coba kita tes yang ini ya. Kalau kita mode off, ya, jadi kita akan dapat lebih kurang sebanyak ini. Nah, bedanya mode on dengan mode off itu apa? Mode on itu dia gini, kalau dia klik mode on, dia akan agregasi harga tersebut dari Uniswap dengan Curve Finance, ya. Jadi di sini kita dapat 824,43. Kalau mode off itu maksudnya dia dapat harganya ini dari liquidity yang ada di dalam sini, order book di sini. Kenapa? Karena kan ada maker di sini. Dan harganya kan beda-beda. Ya. Kita tes lagi ya, mana yang lebih menguntungkan, 824.61. Kita tes lagi. Sebenarnya beda sedikit aja ya. Hanya beda 0,02. Nah, jadi kalau mode off dapat liquidity dari sini, dari DeFi sendiri. Tapi kalau mode on dia dapat dari Uniswap. Kalau kalian ke Uniswap itu juga kalian bisa buat swapping. Tapi jangan swap di sana. Kenapa? Karena kalau kalian swap di sini, kalian bisa dapat koefisien 2 kali lipat. Nah, cara dapatnya gini. Kalian pergi ke Maker Reward ini kan. Kalian baca ke bagian rules. Ya. Jadi, ini masuk ke rules. Nah, ini ada hitungannya. Oke. Jadi di S ini ya, S itu maksudnya koefisien. Nah, kalau tadi kalian melakukan swap sell di sini ya, swap sell. Misalkan saya sell GDX ya. Oke. Maka maker buy saya tuh harus lebih kecil. Nah, jadi ini dibagi ini ditambah dengan 1 dan itu kalian dapat 2. Tapi tidak lebih besar dari 2. Jadi maksudnya apa? Nah, ketika kalian masuk ke statistik di sini, ini swap coefficient ya. Ini dia bisa menjadi angka 2. Nah, angka 2 ini akan pengaruh di mana? Dia pengaruhnya di MCSR. Pengaruhnya di sini. Ya, ketika misalkan di sini kalian dapat nanti 1 juta ya atau 500.000. Kalau kalian kali 2, maka dia akan jadi 2 kali lipat. Nah, benarkah hal tersebut? Ya, kita lihat ke leaderboard ya. Nah, kita lihat di bagian sini. Nah, di sini kalian boleh lihat. Nah, dia dapat koefisien 2 kali lipat. Kalau dia nggak ada 2 kali lipat ini kan, maka dia punya nilai ini, contoh ini ya. Dia hanya akan jadi 242.000. Tapi karena dia ada kali 2, maka dia jadi ini 482.000. Maaf, yang di sini. Ya, yang di sini MCSR-nya. Ya. Oh, sorry, maaf. Ya, itu S gini, S 2 kali lipat. Ya, berarti M dikali dengan C kali dengan S. Maka di sini jadi 300-an juta. Ya, intinya S ini kalian harus fokus jadi 2 kali lipat dulu. Ya. Jadi waktu kalian buat ini order, misalkan kalian hari ini mau buat maker buy atau sell volumenya ya, contoh ya, salah satu misalkan maker sell, kalian mau jual GDX 1000 GDX ya kan, maka swap buy itu harus setidaknya 2000 GDX, harus lebih besar. Tapi kalau misalnya dalam sehari kalian mau buat 500.000 GDX ya, swap buy itu ya GDX-nya harus sebanyak 1 juta GDX. Yang penting swap buy lebih besar dari maker sell. Ya. Sama juga kalau misalnya swap sell, maker buy harus lebih kecil. Ya. Kalian baca balik di sini di bagian rule saja ya. Ya, di formula ini. Ya, ini mungkin kalian mengerti ya, karena ini pengaruh di formula nantinya. Dia akan masuk ke bagian S ini. Ya. S ini ya. S itu akan jadi 2 kali lipat.
Nah, itu akan membuat hadiah GDS kalian itu bisa 2 kali lipat. Nah, di sini ada reward type 1 dengan reward type 2. Jadi beda dua type ini apa? Bedanya adalah ini kan ada N kan. N itu sebenarnya adalah waktu, ya. Nah, N ini adalah waktu. Jadi kalau N kalian di atas 60 menit, dia akan masuk ke reward type 2. Nah, seperti saya ini kenapa ordernya saya nggak mau cancel, ya, walaupun udah dari tanggal 19 dan sekarang pun udah tanggal 29, ya. Nah, kenapa? Karena yang saya mau itu adalah nih, lihat ya, 1700 GDS tuh hampir 1 biji ETH tuh. Nah, kalau saya udah tunggu selama ini, ya kan, misalkan ordernya tiba-tiba kena fulfill, maka saya punya MCSR akan sangat besar. Kenapa? Karena ini N dia. Nah, ini N 10.000 menit itu sebenarnya adalah 7 hari. Kalau N kalian udah di atas ini, ya, maka C kalian itu udah 10.000. Jadi nanti kalau masuk ke ini C, ya, dia akan udah 10.000 otomatis, ya, dan tergantung volume kamu, ya. Coba kita cek kalkulator, ya. Oke. Nah, misalkan ini tadi kan 10.080 kan? Itu dia punya N, ya. Yang di sini kan. Nah, ini C 10.080. Nah, di sini kemudian kita kali dengan dia punya M. M itu total quantity kamu, ya. Berarti quantity kamu itu kan sebanyak 1.700. Nah, itu saja saya udah dapat 17 juta. Ya, berarti MC itu 17 juta loh. Hanya M dengan C. Belum lagi kali dengan S. S itu kan tadi kali 2. Itu udah 34 juta. Ya, belum lagi kali dengan R. R itu apa? Ya, ini 1,39. Saya tahu mungkin rata-rata kalian cuma dapat 1 karena kalian nggak partisipasi di airdrop yang pertama, ya. Tapi nanti dia kayak ada mengajar kalian bagaimana cara dapat ini 1,39. Nah, sekali lagi dengan 1,39. Jadi saya udah dapat setidaknya 47 juta, ya, 47 juta di sini. Kemudian dibagi lagi dengan ini, ya kan? Nah, kali lagi dengan 56%, ya. Jadi kalau dikali, ya, T itu apa ya? Ya, ini daily reward. Jadi T itu 320.000. Ya, kali dengan 320.000. Ya. Baru kali 0,56. Terus entah mau bagi apa lagi, mau bagi dengan summation di sini. Ini saya masih kurang mengerti bagaimana cara menghitungnya, ya. Tapi saya prediksi setidaknya saya bisa dapat lebih kurang ribuan dolar, ya, ribuan dolar. Nah, jadi ini strategi saya kalau mau dapat banyak sih saya buat gitu. Saya lebih mending saya tunggunya minimal 1 hari. Tapi ada order yang saya tunggu tuh 7 hari. Ya, kalian kali aja misalkan 1.700 kali dengan itu, ya seperti itu caranya. Maka di sana akan lebih besar. Nah, terus ada satu teknik lagi, ya, pakai indikator. Nah, ini kan ada indikatornya. Kalian tinggal masukkan parabolik SAR. Ya. Nah, nih. Ya, kalian boleh lihat di sini, ya. Dia setiap kali menyentuh ini titik-titik yang warna biru itu. Contoh ya di sini kan. Contoh dia menyentuh titik sini, dia akan turun. Nah, kalau dia menyentuh titik atas dia akan naik. Kalau dia sentuh lagi, kalian boleh prediksi mungkin kalian bisa buat maker buy-nya di sini lebih kurang. Ya, kalau menyentuh titik atas ya mungkin kalian prediksi, kalau nggak salah sih mungkin dia akan naik balik ke sini. Nah, kalau menurut pendapat saya, ya, token ini dia akan naik setidaknya sampai di sini, di paling atas gitu.
0, berapa gitu. Tapi mungkin memakan waktu berminggu-minggu ya. Nah, tapi untuk sekarang ini harganya dia udah gini aja, dia akan naik turun gitu. Nah, itu fungsinya maker. Dan di sana kalian dapat hadiah. Nah, trading ini berjalan selama 1 tahun. Jadi saya yakin dalam setahun itu setidaknya kalian bisa dapat ya mungkin berapa ribu dolar lah. Kalau kalian ada 30 dolar pun ya mungkin bisa dapat berapa ratus dolar lah per bulan ya, per bulan. Ya mending kan airdrop tiap bulan daripada kita ikut program yang lainnya yang mungkin dapatnya 10 dolar. Itu pun berapa tahun sekali aja 10 dolar. Sedangkan ini kan kalian bisa dapat ratusan dolar. Hanya dengan bermodalkan 30 sampai 50 dolar atau 30 sampai 50 GDX. Ya, itu kalian bisa dapat mungkin berkurang 100 dolar. Kalau ini kalian rajin buatnya. Jadi ingat lagi ya, semakin lama order kalian terisi, maka kalian bisa dapat semakin besar hadiahnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan ya boleh cari saya.